bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Rayakan budaya, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indonesia, rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita. Ini kita simpulkan dulu atau nanti semua? Semua ya? Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan akademik murid secara seimbang. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga,
dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, Indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. rayakan budaya, Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita. warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indonesia rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Rayakan budaya, Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita. warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indonesia rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Dengan cinta, kita jaga. Membimbing untuk bahagia bangkakan pada si murid karena
dalam setiap sekolah harus berkolaborasi, karena tidak mungkin akan berhasil sesuatu sekolah dan akan mungkin sendiri. Pasti harus ada guru-guru yang berkolaborasi. Di pantai Riau itu, aku mendengar lagu kalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau. Aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengar, aku mendengar lagu Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada pagi yang berbahagia ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang belajar yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Jadi kita baca doa dipimpin oleh rekan kalian. Siapa namanya? Coba ke depan. Sini. Ya, oke. Ya. Apa tujuan kita membaca doa? Sebelum memulai pelajaran, apa tujuan kita membaca doa? Untuk apa? Untuk supaya apa yang kita belajar hari ini berkah, mengerempok syafaat Nabi Muhammad. Oke, jadi baiklah
kita akan lanjutkan dengan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Bapak berarti membagikan 3 kelompok. Kita bagikan kelompok. Nah, jadi ini kelompok A, ini kelompok C, ini kelompok B. Kelompok B. Jadi ada 3 kelompok yang kita bagikan. Nanti setelah kita memberikan kelompok, kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 ini untuk kelompok A ini. Ini untuk kelompok A. Ingat ya. Ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B. Dan yang ini untuk kelompok C. Jadi setelah kalian membaca di papan, jadi kalian nanti akan melihat apa saja. Contohnya yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Apa saja? Siapa yang terlibat di dalamnya? Nah, nanti kalian tulis di kertas. Nah, kan ada. Kita sudah membagikan apa namanya ini? Nah, yang ke kelompok B, mana di kelompok B? Ini ya kelompok B. Kak, soalnya mana kelompok B? Ini. Berarti menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini kelompok C. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Nah, jadi tugas kalian adalah menulis apa saja tentang misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, apa saja. Nah, setelah nanti kalian menulis semuanya, lalu kalian menempel di papan tulis. Nah, jadi kalian nempel di papan tulis. Sudah mengerti caranya? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah mengerti caranya, sekarang coba kalian buat di kertas kalian masing-masing. Nah, coba lakukan di kertas masing-masing. Ya, berarti ini untuk kelompok, kita tulis di sini aja ya. Ini untuk kelompok A dia. Ini kelompok C. Ini kelompok. Nah, ada masing-masing. Oke. Sudah, lanjutkan yuk. Buat terus. Kalau mau perlu tulis soal, boleh tulis soal dulu. Kalau tidak mau tulis soal, juga tidak. Jadi masalah. Oke. Ya, tulis terus. Ya, Pak lihat. Apa saja yang ada di pikiran kalian tentang misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, apa yang digunakan? Nah, dalam bekerja sama itu apa yang digunakan? Apa kita cuma sendiri atau harus ada orang lain? Nah. Mana kertas? Apa saja? Tabung pen, kasih pen. Berkonsultasi, komunikasi antara kawan. Nah, jadi jangan sendiri yang tulis. Ya, kawan yang lain juga tahu. Nah, ini soalnya. Coba perhatikan soal di kelompok B. Kelompok B menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, kita maksudnya bagaimana? Yang kelompok C saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Nah. Boleh yuk.
tuangkan dalam pikiran. Nah, dalam pikiran dituangkan lalu ditulis di kertas. Nanti kita tempelkan. Lalu kita bacakan. Nah, coba. Wow, dah. Alam hidup. Nadia, belum? Hah? Ribu ayatnya. Bila dibuka? Perempuan ni, kelompok apa ni? Kelompok C ya? Siap kelompok C, siap? Kelompok B. Nah, ni kelompok C ya. Yang lagi kelompok C. Kelompok C mana ni? B. B. D ya, D ya, D ya.
Dah. Kelompok C sudah lihat semua? Hah? Siap, siapa yang siap? Matang. Kalau boleh bong, kita dulu. Ini kan lemon kan? Jangan lemon. Kita tulis coba tulis lain. Tidak ada tulis kok? Ini sudah siap nih kelompok ini. Ini yang lagi, nanti ada lagi. Ada udah? Nah, siapa kalian kan? Ini yang kelompok A dah. Nanti yang kelompok A. Kelompok A sudah. Ini kelompok C. Nah, kelompok C sudah siap. Kelompok B? Nah, jadi kalau sudah siap, ditempel di masing-masing. Nah, di sini kelompok A ditempel kelompok A semua. Di sini ditempel kelompok B, di sini ditempel kelompok C. Coba kelompok A tempel terus. Nah, kelompok A, kelompok B. Lanjut dengan kelompok B. Tempel hasil kerjanya. Kelompok C, tadi kelompok C. Nah, kelompok B satu lagi mana? 3 lembar. Oh, tambah satu lagi ini.
kurang ini cukup. Dah. Ya, depan. Nah, ini depan. Dah. Jadi kita sudah lakukan apa yang kita lakukan? Tentang apa yang kita lakukan hari ini? Tentang keyakinan kelas. Kita sudah membagikan kelompok masing-masing tadi. Jadi sekarang per kelompok masing-masing berkelompok tampil di depan membacakan hasil yang telah kalian tulis, yang telah kalian buat. Jadi masing-masing kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Kelompok A 1 orang, kelompok B 1 orang, kelompok C 1 orang. Jadi kelompok A dulu. Siapa yang mau baca kelompok A? Siapa yang mau tampil ke depan? Kita harus berani ke sekolah itu untuk apa? Untuk belajar. Kita ke sekolah itu ingin tahu yang belum kita tahu. Makanya itu namanya belajar adalah sesuatu yang belum kita ketahui, ingin kita itu namanya belajar. Coba kelompok A semangat, tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok A tugasnya tadi kerjasama menjaga kebersihan kelas. Coba baca. Apa baca? Kata ini kawan yang satu lagi, temani kawan. Coba baca. Coba. Ini menjaga membelakangi kawan, samping. Samping. Coba baca. Yang besar suaranya. Pertama ini. Satu orang baca yang kedua. Semua dibaca ini yang pertama baca. Jawabannya kebersihan kelas adalah itu coba. Ini coba ini. Baca. Suaranya yang besar, suaranya. Ya. Ya. Dah. Sudah kelompok A semua. Jawabnya semua kelompok A. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Kita mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang tampil kelompok B. Coba kelompok B. Berapa orang ya? Berapa orang kelompok B?
Baca terus kelompok B. Apa yang telah ditulis itulah yang dibaca. Coba kelompok B. Merapikan buku di tempat semula. Tidak mau robek. Apa lagi? Ya. Merapikan buku tempat semula. Tidak merobek, mencoret buku. Ya, ini teman juga ini. Ya, oke, kelompok B, tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang kelompok C, coba kelompok C ke depan. Ayo kelompok C. Yang laki-laki. Coba yang laki-laki. Menolong. Ya, coba. Membantu tempat perubahan. Menolong membantu teman dalam kesusahan. Buat baik kepada teman yang berduka. Lagi. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, jadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja. Itu namanya hasil kerja kita. Apa yang telah kita tulis itulah yang kita baca. Nah, jadi kita ambil kesimpulan. Kelompok A, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, tugas siapa menjaga kebersihan kelas? Tugas siapa? Menjaga kebersihan kelas itu tugas siapa? Tugas kita semua. Kita semua setiap hari kita membentuk apa? Membentuk piket membentuk piket kelas. Berapa orang piket kelas per hari? 4 orang. Ada tugasnya masing-masing. Jadi ada tugas masing-masing di kelompok kita ataupun di lokal kita, berarti ada tugas masing-masing. Nah, baik. Jangan ada rencana setiap pagi saya tidak maulah cepat-cepat ke sekolah, nanti disuruh ini disuruh itu tidak boleh karena kita masih proses belajarlah. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai kelihatan. Nah, tuntut ilmu itu dari ayunan sampai kelihatan. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Nah, dituntutlah ilmu dari ayunan sampai kelihatan. Jadi untuk dari kelompok A bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Apa lagi jadi bekerja sama apa lagi jadi? Yang telah kalian tulis apa lagi jadi? Bekerja sama membersihkan halaman kelas, halaman sekolah boleh. Apa lagi membersihkan? Bersihkan jendela, apa lagi? Bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwa bekerja sama menjaga kebersihan kelas adalah tugas kita bersama. Oke, untuk kelompok B. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Apa yang sering kalian ambil? Buku itu milik siapa? Milik negara. Kita cuma wajib menggunakannya. Milik negara tidak boleh diperjualbelikan. Nanti terpulau milik negara. Baik, kalah. Jadi milik negara tidak boleh diperjualbelikan. Jadi menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Misalnya kalian sudah mengambil buku di rak buku. Setelah mengambil buku, kalian taruh di tempat semula dengan catatan harus rapi. Selalu disampaikan oleh wali kelas ataupun siapa yang masuk di kelas 4 selalu disampaikan. Nah, jadi tugas kalian adalah belajar supaya menjadi orang-orang yang cerdas. Oke. Sekarang di kelompok C,
Oke, saling peduli, menghargai dan bantu sama lain. Saling peduli. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan saling peduli? Bagaimana yang dikatakan dengan saling peduli? Ada pendek udana yang pernah anak jajan. Di saat kawan kita tidak ada uang, apa yang kita lakukan? Memberikan sedikit uang. Jadi di saat kita kawan kita tidak ada uang, ini ke sekolah dia tidak ada uang, dia nangis-nangis ya misalnya. Kita tanyakan kepada kawan kita, mengapa kamu hari ini menangis? Dia akan menjawab, saya tidak ada uang jajan. Apa yang kita lakukan? Ya, mengkasihkan uang ataupun makanan, itu namanya saling membantu dan menghargai. Apalagi saling menghargai. Di saat sedang belajar tidak boleh ribut. Di saat wali kelas menerangkan pelajaran kita mendengar, itu namanya saling menghargai. Di saat kawan bertanya kita mendengar, itu namanya saling menghargai. Banyak menghargai. Apabila kita menghargai orang, orang juga akan menghargai kita. Nah itu membantu, sama juga dengan menghargai, membantu sama lain. Nah, di saat kawan tidak ada uang, kita membantu. Di saat kawan perlu bantuan, kita membantu. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk diri kita sendiri. Tujuan kita adalah untuk mencari ataupun menuntut ilmu. Dengan adanya ilmu, kita akan menjadi orang-orang yang cerdas. Apakah orang-orang yang cerdas hari ini tidak ada belajar? Tidak kan? Pasti harus ada proses belajar. Bapak kaji guru nanya, ibu kaji guru belajar awal. Nah pasti ada belajar. Tanpa belajar jangan pernah bermimpi menjadi orang-orang yang cerdas. Makanya kita harus selalu menjadi orang-orang yang saling menjaga, saling membantu supaya kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya siapa? Nama ibunya siapa? Aminah. Nama istrinya siapa? Khadijah. Nama anaknya siapa? Nama Nabi. Anak dua orang Nabi. Berdiri orang Nabi belum? Sosokan. Nanti cari jauh lagi nama ibu agama ya. Oke. Jadi tentang keyakinan kelas kita hari ini bahwa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kita lebih mengetahui tentang keyakinan kelas, bahwa apalagi kelas kalian ini sudah bagus di dalamnya. Nah, ada itu apa namanya di dinding? Pohon apa? Mana pohon apel? Itu pohon apel. Apel di mana dia dasarnya? Itu yang sudah lagi pohon apa namanya? Pohon mangga. Mangga ada buahnya ya. Dan fungsinya masing-masing. Setiap pohon ada fungsi dan ini masing-masing. Oke. Jadi baiklah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita padakan tentang keyakinan kelas. Kalian besok akan melanjutkan ataupun sebentar lagi kalian akan melanjutkan pelajaran apa? Akan membahas soal. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini Bapak mohon maaf mungkin ada kekurangan dalam segi penyampaian. Semoga kita semakin hari semakin baik.
Semakin hari semakin baik. Kita menggunakan moto hidup adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ada doa penutup coba ke depan. Ya, doa penutup setelah melakukan pembelajaran. Kan ada doanya kan? Siapa lagi yang memimpin doa? Yang perempuan ini, yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi berakhirlah pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Umairah. Saya merasa menyesal dan malu karena terlambat datang ke sekolah. Tapi setelah saya meminta maaf kepada Bu Puruna membuat surat pernyataan, saya merasa lega dan berjanji untuk tidak terlambat lagi. Saya belajar bahwa penting untuk bertanggung jawab atas kesalahan saya. Tapi kamu tidak membawa surat izin terlambat. Maaf Bu, saya jadi lupa. Lain kali kamu tuh harus hati-hati. Datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Dan jangan lupa bawa surat izin terlambat jika ada alasan yang sah. Ya? Baik Bu. Sekarang masuk ke kelas, belajar dengan baik. Nanti jam istirahat jangan lupa jumpai Ibu Vika, buat surat pernyataan bahwa kamu terlambat hari ini dan harus meminta maaf atas keterlambatan kamu. Mengerti? Mengerti. Sekarang ambil sepedanya, parkir di depan. Langsung ke kelas.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta dan sahabat beliau sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita akan mempresentasikan tentang visi dan misi sekolah kita ataupun tujuan dari sekolah kita. Baiklah, kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan ini membahas karakteristik unik dari Satuan Pendidikan UPTD SD Negeri 9 Juli serta landasan pengembangan kurikulumnya. Sebagai sekolah dasar di wilayah perkotaan, sekolah ini memiliki tantangan dan kebutuhan khusus yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum operasional. Jadi setiap sekolah ada visi ataupun misi, karena tujuan itu adalah untuk mencapai suatu kebutuhan sekolah tersebut. Oke, lanjut Pak. Jadi di sini ada visi, misi dan tujuan. Yang pertama, visi menjadi sekolah dasar yang unggul, inovatif dan berorientasi pada pengembangan karakter siswa yang berbudaya dan berwawasan global. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa visi sekolah kita adalah untuk yang pertama adalah unggul. Semua orang mengharapkan keunggulan tersebut, walaupun tidak harus dengan mudah memberikan telapak tangan. Jadi di sini ada inovatif. Jadi ada berbagai macam hal yang terjadi di sekolah. Serta yang utama adalah karakteristik siswa. Karakter siswa kita adalah harus harus punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, visi. Visi itu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dan budaya nasional pada seluruh warga. Jadi pendidikan kita harus berkualitas. Apalagi sekarang harus ada tentang budaya nasional, yaitu nilai-nilai Pancasila yang harus ditanamkan di sekolah. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, kepribadian yang kuat dan kepribadian sosial tinggi sehingga mampu berkontribusi positif pada pembangunan masyarakat dan bangsa. Jadi lulusan yang ada di SDN kita, setidaknya anak-anak kita harus mampu membaca. Nanti jangan dikatakan sama orang SMP bahwa anak SD tidak bisa membaca. Jadi kita harus menciptakan ataupun mempersiapkan manusia yang unggul. Lanjut Pak. Jadi di sini alur penyusunan rancangan kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Ada analis kebutuhan, mengidentifikasi karakteristik siswa, potensi lokal, dan tantangan di wilayah sekolah sebagai dasar penyusunan kurikulum operasional yang relevan. Yang kedua, penyusun dokumen, mengembangkan dokumen kurikulum operasional seperti kalender pendidikan, program tahunan, silabus, dan rencana pelaksana pembelajaran. Yang ketiga, implementasi dan monitoring, menerapkan kurikulum nasional secara konsisten serta melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Jadi di sini kita di 3 poin ini semua sudah kita lakukan di sekolah. Walaupun tidak 100%, tetapi semua dokumen-dokumen seperti contohnya kita guru mempunyai RPP dan silabus dan sebagainya. Intrakurikuler, mata pelajaran umum, ada mata pelajaran bahasa daerah, pengembangan diri, program inklusif. Jadi kurikulum sekarang ini penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan ekstrakurikuler ataupun aktualisasi di komunitas. Lanjut. Pengaturan waktu belajar. Belajar sudah ditentukan oleh tim kurikulum. Oke, lanjutkan. Rencana pembelajaran. Jadi yang telah saya sampaikan bahwa ada RPP, silabus dan
berbagai macam alat kepentingan pembelajaran. Oke, lanjut. Asesmen capaian pembelajaran itu menerapkan asesmen pembelajaran yang komprehensif dan berkesinambungan. Asesmen dilaksanakan melalui penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan memantau kemajuan belajar siswa secara berkala. Oke, lanjut. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ada pendampingan intensif. Sekolah menyediakan pendampingan intensif bagi guru-guru dalam menerapkan kurikulum nasional. Yang kedua, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kurikulum dilakukan secara berkala. Yang ketiga, pengembangan profesional guru, yaitu mendorong dan memfasilitasi pengembangan profesional guru ataupun yang disebut dengan pedagogi. 4, kolaborasi dan berbagai praktik terbaik. Oke, lanjut. Sebagai penutup, kurikulum operasional di SD Negeri 9 Jili dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik sekolah dan peserta didik melalui pengembangan yang komprehensif dan implementasi yang konsisten. Sekolah yakin dapat mengantarkan siswa mencapai potensi maksimal mereka. Inilah pada hari kesempatan yang berbahagia ini, mungkin banyak kurangnya daripada lebihnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dia betul-betul bingung.